Kalau menurut Bu Devi bagaimana Bu? Apa kesalahan finansial yang sebenarnya bisa dihindari, cuman banyak yang terjadi nih sekarang? Untuk Gen Z terutama Untuk siapa umum? saja sih Bu? Untuk Ya, umum, untuk oh umum. ya itu tadi ya. Untuk financial itu tadi tidak mempunyai target financial planning jangka panjang. Jadi karena kita tidak punya target, jadi kan kita jadi gampang terdistrak gitu kan. Ada godaan diskon, ada godaan ini, jadi kita jadi nggak jelas gitu. Padahal kalau kita punya tujuan financial jangka panjang kan kita tahu misalnya kita lagi mau beli rumah nih atau mau apa gitu ya. Jadi kan kita lebih mindful ya pada saat kita mengeluarkan uang karena teringat tujuan jangka panjang tadi. Terus yang kedua juga itu tadi ya, FOMO, terutama kalau FOMO-nya itu tadi melibatkan financial juga, seperti tadi investasi yang FOMO itu yang berisiko tinggi. Nah itu juga salah satu yang tadi ya perlu dipersiapkanlah literasi investasi tadi, tidak sekedar FOMO. Ini aku dua-duanya tuh jawabannya aku suka banget karena dua-duanya memiliki perspektif yang mandiri gitu loh Bu. Kalau Ibu yang aku suka adalah ya yang dihindar, yang sering terjadi adalah tidak planning. Ya kan Bu? Itu adalah dasar gitu ya. Salah lu karena lu nggak planning. Karena saya misalkan nggak usah deh rumah mungkin jangka panjang banget ya Bu. Sesimpel saya mau ibadah keagamaan, misalkan kalau saya umroh kan kami harus nabung dong, ya kan? Misalkan setahun 2 tahun gitu. Oke, pasti karena gue mau umroh, gue financial gue begini. Iya bener banget. Nah kalau yang ini ya daripada, karena versi konsumtifnya nih, daripada gue FOMO daripada pay later, wah. Nah setuju nggak dengan pandangannya Bu Devi? Masya Allah. Untuk yang financial planning. Iya, hal yang sebenarnya kesalahan tapi seharusnya harus dihindari nih, yaitu tidak planning. Iya setuju sih, harusnya emang lebih dipikirkan lagi dan diatur lagi untuk planning ke depannya gimana dan mengatur keuangannya gitu. Berarti itu jawabannya dari Mbak Sharla dong, agar tidak FOMO dan tidak pay later. Iya betul. Kayak lagi dikasih masukan. Encounter enggak dong. Tapi aku setuju banget sih ya. Kalau udah ada tujuan nih, satu ya Bu ya, ada tujuan. Tapi kalau ada godaan-godaan ya sekali-sekali lah Bu ya, nggak apa-apa. Kembali lagi saya yang balance, tujuan set. Tapi kalau ada godaan-godaan, yang penting tidak mengganggu tujuan utama ya Bu ya, ya Kak Sharla ya. Yang penting tidak, bukannya gue mau karena gue mau A jadi gue ketinggalan B, C, D dan nggak tahu apa-apa. Nggak juga sih. Aku juga mikirnya tetap yang penting utama gue ada ini. Nah kalau misalkan mau jalan, mau jajan, mau ketemu temen ya nggak apa-apa ya Bu ya. Tapi yang penting planning dan tetap mengatur balance gitu. Makanya jangan sering-sering ketemu teman-teman yang FOMO, Mbak Sharla. Salah. Jangan ketemu tiap hari ya. Jangan ketemu tiap hari ya, sebulan sekali nggak apa-apa. Tapi jangan seminggu 2 kali juga sih, jangan gitu. Nah, sekarang kan nih kembali lagi, sekarang kan kita udah zamannya berkembang ya Bu ya, ekonominya juga berkembang, lapangan pekerjaan dan usaha-usaha juga semakin menjamur, semakin banyak, dan tidak semuanya itu seperti kami kan ya Bu, pekerja swasta, pekerja yang memang sudah tetap gitu. Banyak influencer, pekerja gig, ojek online, itu kan semua mereka pekerja mandiri tuh ya kan. Karena ya gimana enggak Bu, namanya juga in this kind of economy, mau nggak mau kita kan harus di setiap peluang itu kita harus mencoba masuk gitu kan, yang mana gitu. Nah kebanyakan kan mereka seperti kita bilang pekerja mandiri ya Bu ya, kita bilang ya. Dan itu sangat berbeda dengan sistem penggajiannya, payrollnya itu kan sangat berbeda dengan kita. Dan pasti mereka tidak memikirkan dong yang namanya masa depan, atau maksudnya masa pensiun dan tabungan. Nah kira-kira nih menurut Bu Devi,
apa sih solusinya untuk para pekerja mandiri agar mereka tuh tetap memikirkan masa depan, tetap untuk menyisihkan untuk masa pensiun, atau melakukan financial planning, karena kan mereka pekerja mandiri, pasti mereka ya even mungkin teman kantor aja nggak ada ya gitu. Gimana Bu Devi? Iya, jadi kalau untuk pekerja-pekerja zaman sekarang ini ya, yang tadi influencer atau yang di gig ekonomi tadi, ya memang yang pertama ya, literasi keuangan itu juga mencakup literasi tentang bagaimana persiapan dana di masa tua. Karena kan kita juga mesti memikirkan jangka panjang bahwa di masa tua itu memang kita perlu juga kan hidup tenang. Ya kalau maunya lifestyle, kita juga perlu hidup tenang, terus kemudian mandiri secara finansial, kan tadi tidak bergantung ke anak, ke orang lain, atau ke keluarga gitu. Berarti kan harus segera dimulai dari sekarang, itu ya, walau sekecil apapun, tapi dimulai dulu. Terus yang kedua, selain literasi pensiun tadi ya, perlu sosialisasi yang lebih intens lah untuk Gen Z ini. Terus yang kedua, nah tadi, untuk program pensiun tuh juga harus mempunyai kemudahan akses digitalisasi itu tadi, akses digital tadi. Terus kemudian juga yang fleksibel, karena kan pendapatannya tidak fix ya, jadi memang iurannya juga bisa fleksibel. Dan yang terakhir mungkin harus ditunjukkan apa insentifnya, apa keuntungannya. Kembali lagi ya, karena kan tadi insentifnya apa, keuntungannya apa. Karena tadi kan bersaing dengan pay later, dengan kemudahan-kemudahan, keuntungan-keuntungan diskon tadi, dan tadi lifestyle yang sedang in. Nah itu tadi, jadi memang cukup kompleks, tapi ya memang pelan-pelan seperti juga literasi keuangan yang lain, itu lama-lama mungkin lebih mudah diterima oleh Gen Z ya. Jadi pelan-pelan ya Ibu ya? Iya. Pelan-pelan, terus harus sabar ya Bu ya. Kalau nggak sabar ntar nggak masuk-masuk ya Bu ya. Iya, dan kita lihat tadi kan Gen Z itu dia seperti apa sih ininya, lifestyle-nya gitu, apa yang menarik buat mereka gitu ya. Baik, kalau menurut Mbak Syarlah gimana tuh solusinya untuk para pekerja mandiri agar tetap memikirkan jangka panjang atau masa pensiun? Ini menurut pandangan kamu lah ya. Oh ya, kayak mirip sih sama Ibu tadi, sebenarnya kemudahan akses. Kita kan sekarang Gen Z itu semuanya serba digital ya. Jadi menurut kita kalau misalnya kita bisa akses via mobile dimanapun, kapanpun, itu would it be better. Iya betul. Jadi sama juga mungkin di edukasinya, terutama di dana untuk masa pensiun gitu ya, karena kita tuh mungkin nggak kepikiran, kayak yang tadi aku bilang sebelumnya, nggak kepikiran kan masih jauh. Jadi would it be better kalau misalnya ada sebuah mungkin aplikasi atau sosmed yang kasih tahu tentang dana pensiun itu sendiri gitu. Tapi bukan dia suka males ya? Males sih. Kalau nggak menarik tuh jadi males kan ya Bu ya. Kalau misalkan tapi tadi seperti Bu Devi bilang ya, kalau ada keuntungannya sih. Iya benar sih. Jadi kalau ada keuntungannya tetap harus ini ya, bakar duit juga ya. Tetap harus bagi-bagi ya. Betul. Tapi sekarang ini menurut Bu Devi lebih masih banyakkan karyawan swasta ya daripada pekerja mandiri. Mungkin untuk yang pekerja informal ya, mungkin sekarang lebih banyak banyak ya Bu ya sekarang ya Bu ya. Lebih banyak. Jadi memang bagaimana tadi kan caranya agar pekerja mandiri ini yang informal ini itu lebih sadar untuk menyiapkan dana untuk di masa tua nanti gitu ya. Tapi aku juga sebenarnya, kita pun juga karyawan swasta pengen cari side hustle ya nggak sih? Kita juga, aku juga pun kayaknya cari apa lagi ya selain untuk money ya kan, selain untuk
cuman kayaknya pengen kegiatan. Jadi itu sekarang tuh banyak banget Bu, misalkan untuk jaga booth ya kan, untuk data analis, untuk entry data atau apa-apa. Jadi sekarang jadi mungkin generasi selanjutnya tuh lebih suka pekerjaan yang kayak gini, dari rumah, buka laptop, masukin, selesai. Menyukai ketidakstabilan ini karena Iya, ya betul, udah betul. hidupnya bisa FOMO. Dia teratur kemana aja, ikut kemana aja, ya betul. Wah, menarik.